Dari karenanya orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir selalu mengutamakan bagaimana caranya agar amalnya diterima, bukan hanya memperhatikan seberapa banyak amal yang dia lakukan. Dari karenanya Allah memberikan contoh kepada kita di dalam firman-Nya bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam ketika setelah selesai membangun Ka'bah, bagaimana Allah menceritakan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika telah selesai Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail di dalam membangun Ka'bah, maka permohonan mereka cuma satu, yaitu rabbana taqabbal minna, wahai Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini. Begitulah hendaknya orang yang beriman setelah selesai melakukan apapun daripada ibadah dan ketaatan kepada Allah, untuk meminta agar amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, bacaan Al-Quran yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan, majlis yang kita hadiri, minta kepada Allah agar diterima. Karena apabila amal tersebut diterima, maka kita menjadi orang yang beruntung. Dari karenanya Sayyidina Al-Muhdar, putra daripada Habib Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan, seandainya saya mengetahui bahwa ibadah saya, bahwa seandainya saya mengetahui satu kali tasbih yang saya baca itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya jamu seluruh penduduk Tarim selama beberapa hari dengan kurma, dengan gandum dan makanan yang lezat. Kenapa? Karena mengetahui tentang satu tasbihnya diterima di sisi Allah. Namun kita semua tidak mengetahui apakah amal kita diterima atau tidak, akan tetapi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita jalankan, apabila kita laksanakan, apabila kita lakukan, maka tuntunan tersebut akan membawa kita kepada amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kita khawatir sebagaimana firman Allah tadi dibacakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang mendapatkan kerugian dalam perbuatannya. Tentu perbuatan yang rugi, amal yang rugi itu adalah setiap amal yang dilakukan dilandasi dengan hawa nafsu. Amal yang rugi adalah amal yang dilakukan tanpa ilmu pengetahuan agama. Amal yang rugi, perbuatan yang rugi adalah perbuatan yang tidak dilandasi di dalam peneladanan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Allah, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Kenapa sia-sia? Karena perbuatannya mengikuti hawa nafsu. Karena perbuatannya jauh dari ilmu pengetahuan agama. Karena perbuatannya keluar dari apa yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti puasa. Seandainya puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun mata kita tidak kita tahan, lisan kita tidak kita tahan, kuping kita tidak kita puasakan, kemudian dua tangan kita tidak kita puasakan, perut kita tidak kita puasakan, kemudian dua kaki kita tidak kita puasakan, apa gunanya kita menahan lapar dan haus? Dari karenanya ada hal yang membatalkan daripada puasa dan ada perkara yang menghanguskan nilai puasa.
Nah, di sini yang kita khawatirkan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang mana Allah mengatakan telah kami orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini. Dia anggap dia puasa. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka mengira bahwasanya mereka berbuat sebuah perbuatan yang paling baik. Nah, sama seperti kita dalam melakukan amal ibadah. Kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, sama seperti kita membaca setelah sunnatul fajar, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kalau kada hendak membaca sudah usah, jangan membaca 10 kali selesai. Baca sesuai tuntunan ulama. Baca sesuai tuntunan ulama. Sama seperti kita dianjurkan. Untuk apa kita ada majelis kalau kita tidak mengamalkan? Ada anjuran subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah dibaca 100 kali. Kita kurangi 90 jadi 10 kali aja, asal dibaca aja. Jangan asal-asalan. Ibadah tidak asal-asalan. Kalau ibadah asal-asalan ya seperti itu jadinya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, bacanya 20 kali aja, asal ada aja. Tidak bisa asal ada. Kita punya kunci. Kalau kunci tersebut sama ukurannya tapi giginya tidak sama, maka tidak akan pernah mampu membuka apa yang ingin kita buka. Tuh, kunci motor. Ada kunci motor yang mereknya ini, mereknya itu sama, panjangnya sama, milinya sama, tapi giginya berbeda, tidak akan bisa membuka apa yang ingin kita buka. Begitu. Baca subhanallah bihamdi subhanallah, asal-asalan aja. Yang penting dibaca. Sama seperti ya hayyu ya qayyum. Dianjurkan oleh ulama berapa? 40 kali baca ya Allah bismillah. Ada apa? Kenapa terburu-buru? Baca. Ada anjurannya? Ada anjurannya. Ulun kumpulkan dalam tulisan ulun meraih kesuksesan dalam sholat rawatib, di situ ada di paling terakhir. Ulama menyebutkan banyak orang yang mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka memohon bagaimana agar iman ini diberikan ketetapan oleh Allah. Tuh diantaranya dibaca. Ini kadang-kadang kita baca yang penting dah kelas 20 kali selesai. 20-nya mana? Besok dibacanya. Beramal bujur-bujur. Beramal bismillah dibaca. Keluarkan suara kita ya hayyu ya qayyum. Keluarkan suara kita. Ya hayyu ya qayyum. Kalau kada dibaca ya kada jadi masalah. Tapi kalau dibaca, maka dari karenanya kalau kita ingin melakukan sebuah amalan, lakukan secara totalitas. Jangan separuh-separuh. Allah sangat mencintai seseorang yang melakukan sebuah amalan dan dia lakukan secara totalitas. Jangan separuh-separuh. Begitu. Orang yang melakukan separuh-separuh ya seperti itu jadinya. Melakukan separuh-separuh, baca bismillah ya hayy. Kalau kada hendak baca ya udah berdiaman aja, diam aja. Anda ke jam alarm jam, kalau sudah datang waktu sholat qomat titit baru qomat, jadi berdiaman. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah dibaca 3 kali. Kemudian ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bitaubah wal qabul. Kan seperti itu dianjurkan oleh para ulama kita. Tidak ada yang salah, tapi yang salah kadang-kadang kita yang terbawa nafsu ingin terburu-buru. Begitu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun, dia mengira annahum yuhsinuna sun'a. Dia telah melakukan amal yang terbaik, padahal amalnya didasari oleh hawa nafsu. Maka dari karenanya di dalam berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jangan sampai sesuatu apabila dikerjakan dengan didasari dari hawa nafsu, maka tidak akan pernah membuahkan suatu kebaikan.
Akan tetapi setiap sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka dia akan mengantarkan kepada sebuah keberuntungan. Dia akan mengantarkan kepada sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang didasari dengan ilmu pengetahuan agama yang merupakan adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan kemuliaan. Hati-hati puasa kita. Jangan sampai kita mengira, ya Allah, puasa kita, bagaimana puasa kita? Satu hari yang telah lalu, apakah kita juga memuasakan mata, mulut, telinga, dan lain sebagainya, atau hanya sekedar menahan lapar dan haus dan kita mengira itu puasa? La ilaha illallah. Begitu. Nah, mudah-mudahan Allah terima insyaallah ibadah kita. Sama seperti orang yang salat sunnatul fajr, qabliyah subuh 2 rakaat. Lakukan dengan sesuai tuntunan. Apa kata ulama? Surah apa yang dibaca? Bismillah. Sampai Rasul mengatakan, jangan tinggalkan tuh 2 rakaat qabliyah subuh meskipun kalian ditinggal oleh kendaraan kalian. Ketinggalan kita, ketinggalan rombongan, jangan ditinggalkan. Tetap. Nah, ini artinya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, rombongan meninggalkan kita bisa kita kejar ketertinggalan kita, tapi ibadah kalau udah berlalu dari kita, bagaimana kita mengejarnya? Bagaimana kita mengejarnya? Dari karenanya sholat berjamaah meskipun dilakukan sebanyak 27 kali dengan orang yang sholat berjamaah cuma 1 kali, maka beda nilainya. Sholat subuh, umpama sholat subuh, ada yang sholat subuhnya sendirian. Karena orang udah pada selesai, udah kelar sholat subuhnya, yang berjamaah dia sholat subuhnya 27 kali, sama dengan sholat berjamaah orang yang 1 kali? Tidak sama, beda. Maka dari karenanya lakukan sesuai tuntunan ulama kita, jangan asal-asalan, jangan asal-asalan begitu. Bismillah, baca lagi setelahnya. Bid'ah dan hal-hal yang baru telah muncul, kemungkaran telah menyebar, kelalaian dan keberpalingan dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirat telah menguasai golongan khusus dan semuanya secara umum. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang yang berada dalam kebenaran dan agama, yang merupakan orang-orang yang memiliki keyakinan dalam ilmu, untuk berdiam diri dari penjelasan akan kebenaran dan petunjuk, serta mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalannya dengan ucapan dan perbuatan, dan berusaha dengan segala kemampuan yang mereka miliki dan segala kemungkinan untuk mematikan bid'ah dan hal-hal yang baru serta menghapus segala kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil fitanu aw qala al bid'u wa subba ashabi falyanzuril alimu ilmahu. Faman lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan." Artinya, jika fitnah telah muncul dan sahabat-sahabatku telah dicela, maka hendaklah orang-orang yang memiliki ilmu menunjukkan ilmunya. Barang siapa tidak melakukannya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan darinya kemurnian dan ketulusan hati. Nah, ada di akhir zaman udah banyak hal-hal yang baru muncul, bid'ah. Apa itu bid'ah? Orang kadang-kadang kalau sudah mendengar bid'ah itu alerginya luar biasa. Ada bid'ah. Bid'ah, bahkan sholat kunut bid'ah. Tidak ada kunut. Ya sudah, kalau sebut kunut lagi sudah jadi masalah. Kunut bid'ah. Kita kadang-kadang kalau sudah dituduh, kunut bid'ah. Biar siapa bid'ah? Itu sudah dari dulu. Ente orang sembahyang subuh berkunut, disahuti amin aja kada. Kita ini kadang-kadang sholat subuh pakai kunut, dipadahkan orang, ikam kenapa jadi berkunut?
Kira ada berkunut tuh. Oh, ada berkunut. Ikamnya sembahyang berkunut tadi kada dicapai amin dan lain sebagainya. Ada totalitas, salah satu bid'ah. Apa itu bid'ah? Kita kadang-kadang dengar bid'ah, halas. Pusing kalau sudah dengar bid'ah nih. Apa itu bid'ah? Naam. Yang dimaksud dengan bid'ah yaitu adalah ma ahdatsa ala ghairi mithalin sabiq. Yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak pernah dilakukan di masa yang lalu. Tidak ada contohnya. Orang kalau sudah tidak ada contohnya alergi mengerjakan. Ada contohnya di zaman Nabi, ada. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Bid'ah. Masya Allah. Kullu bid'atin dhalalah. Tiap bid'ah itu pasti sesat. Dan yang sesat itu bakal masuk neraka. Ente mau masuk neraka? Itu tidak ada contohnya. Masya Allah. Ya khair, marhaba. Baik. Apa itu bid'ah? Ma ahdatsa ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di zaman dahulu. Tidak ada contohnya di zaman Nabi, tidak ada contohnya di zaman sahabat dan berikutnya. Hal yang baru. Baik. Akan tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau membagi bid'ah ini menjadi dua bahagian. Nah, harus tahu, jangan kalau sudah bid'ah, oh alerginya luar biasa. Ya Allah, haul bid'ah. Bid'ah terbesar yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kapan? Bulan Rajab sama bulan menjelang Ramadan. Ada apa? Haul terbesar di Martapura sama di Banjar. Itu orang ada apa? Ada apa? Allah yahdi. Santai aja. Bid'ah tidak ada contohnya. Apakah ada orang yang melakukan haul di zamannya Nabi? Apakah ada orang yang melakukan haulnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar? Baik, tunggu dulu. Jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Bid'ah terbagi kata Imam Syafi'i dengan dua perkara. Dengan dua bahagian. Yang mengatakan siapa? Imam Syafi'i, Imamul Madhab, Muhammad bin Idris Syafi'i. Beliau mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Yang pertama mahmudah dan yang kedua adalah mazmumah. Yang terpuji dan yang kedua adalah yang tercela. Yang pertama yang terpuji dan yang kedua adalah yang tercela. Maka bid'ah yang terpuji apabila sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Dan apabila telah berseberangan dan menyalahi dengan perkara yang sunnah, maka itu adalah sesuatu yang mazmum, dan itulah yang dimaksud di dalam kullu bid'atin dhalalah. Baik. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang lain di dalam salat berjamaah dalam salat tarawih tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi dilakukan oleh Sayyidina Umar. Wah, itu sahabat, wajar. Kita tidak berbicara masalah sahabatnya, tapi yang kita bicarakan adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi diperbuat oleh Sayyidina Umar. Hal yang baru di eranya, hal yang baru di zamannya. Akan tetapi selama itu tidak berseberangan dengan sunnah, salat berjamaah tarawih. Ketika Sayyidina Umar melihat ada yang di pojok salat, ada yang di pojok, ada yang di belakang, ada yang depan, masing-masing dikumpulkan dengan satu imam. Sampai di sana dari era Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengumpulkan orang salat tarawih dalam keadaan berjamaah, diteruskan oleh generasi setelahnya, diteruskan oleh Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat orang pada salat tarawih makmur masajid pada saat itu, maka Sayyidina Ali mengatakan, nawwarallahu gabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah memberikan cahaya ke dalam kuburnya Sayyidina Umar sebagaimana dia telah menerangi masjid-masjid kita di dalam orang yang salat berjamaah dalam melaksanakan tarawih di dalamnya. Nah, sekarang apakah kita boleh melakukan sebuah amalan yang mana di sana tidak dilakukan
di zaman dahulu, hal yang baru. Atau kita katakan semacam ini, apakah kita boleh melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ulama mengatakan, in kanat nususul kitab was sunnah, apabila dalil-dalil yang datang dari Al-Quran, apabila dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis menguatkan perbuatan tersebut, maka kita boleh melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah bahagian daripada nilai kebaikan. Contoh, haul. Apakah ada di zaman Nabi? Tidak ada. Apakah kita boleh melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi? Bukan hanya haul, apa aja boleh, selama dalil Al-Quran dan dalil sunnah menguatkan daripada perbuatan tersebut. Seperti maulid, seperti haul. Maulid, apakah ada dalil yang menguatkan untuk kita melakukan hal tersebut? Naam. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita dianjurkan untuk berzikir. Kita harus tahu dulu isinya apa. Isi acara tersebut apa? Isi acara tersebut salawat. Isi acara tersebut pujian kepada Nabi Muhammad. Isi acara tersebut adalah mengingat Allah. Isi acara tersebut berkumpul di dalam berzikir kepada Allah. Isi acara tersebut apa? Ada mau'izatul hasanah, ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kemudian semua itu apakah dikatakan sesuatu yang melanggar daripada syariat? Sedangkan Al-Quran dan hadis ada dalil-dalil yang menguatkan tentang perbuatan tersebut tidak keluar dari apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Namun nafsul barnamij, acara yang semacam itu memang tidak ada pernah dilakukan, namun perbuatan itu tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Itu adalah bid'ah mahmud. Naam, bid'ah, akan tetapi bid'ah yang terpuji. Begitu. Sayyidina Abu Bakar juga begitu dahulu. Al-Quran kalau tidak dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, jadi apa kita? Kata Sayyidina Umar, udah kumpulkan Al-Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Udah lakukan. Maka Sayyidina Umar terus mengatakan, tapi baik itu wahai Abu Bakar, itu kebaikan. Walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, namun itu kebaikan. Tujuan kita baik. Apakah mereka melakukan dengan hawa nafsunya? Wallah tidak. Sehingga mereka kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, Umar terus datang kepada saya, merayu saya begini-begini sampai Allah lapangkan dada saya sehingga dikumpulkan Al-Quran yang kita baca pada saat ini. Yang kita syahid, yang kita ambil di sana, yaitu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad tapi dilakukan oleh mereka. Begitu. Dan apabila fitnah sudah merajalela, bid'ah sudah di mana-mana, hendaklah para ulama menampakkan ilmunya. Siapa orang yang tidak melakukan semacam itu, maka dia dapat laknat Allah, malaikat dan manusia. Dan segala amalnya, baik yang wajib atau yang sunnah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Naam. Bismillah, baca lagi setelahnya. Kadang-kadang muncul kebimbangan dari sebagian orang yang memiliki ilmu dan mencegahnya dari mengajak kepada kebenaran dan menyebarkan ilmu. Di antara kebimbangan itu akan menjadikannya berkata, aku tidak mengamalkan ilmuku, bagaimana mungkin aku dapat mengajak orang dengannya. Nah, ini banyak orang padahal bisi ilmu. Maka dari karenanya alangkah lebih bagusnya pengurus masjid, pengurus musalla untuk peka terhadap lingkungan masjid, lingkungan musalla. Apakah ada warga kita yang sekolah di pondok pesantren? Untuk apa? Ketika ada orang yang di sekeliling kita, mereka punya ilmu pengetahuan agama, tidak harus pondok pesantren, namun pondok pesantren lebih dominan, maka untuk menghargai apa yang telah mereka upayakan selama di pondok pesantren, dengan kita mempersilahkan mereka
untuk mengimami sholat, untuk baca wirid, untuk memimpin baca yasin dan lain sebagainya. Karena itu adalah sesuatu dukungan kita terhadap anak-anak kita yang memondok dan belajar ilmu pengetahuan agama. Tapi ketika ada orang yang belajar di pondok pesantren, kemudian dia dapat prestasi di pondok pesantrennya, meskipun tidak dapat prestasi, bahkan ketika dia belajar di pondok pesantren artinya dia punya ilmu pengetahuan agama. Ketika kita hargai mereka dengan kita persilahkan untuk mimpin ini itu dan lain sebagainya, tentunya dengan kapasitas yang dia miliki, maka pada saat itu mereka timbul semangat. Kenapa? Karena ada apresiasi dari orang lain, ada sebuah dukungan dari orang lain, sehingga semangatnya luar biasa. Dan itu adalah dari sisi lain. Dari sisi yang berikutnya, ini Imam Haddad mengatakan, kadang-kadang muncul kebimbangan dari sebagian orang yang punya ilmu, padahal sih bisi ilmu. Orang yang punya ilmu tapi bimbang, ragu, sehingga keraguan dan kebimbangan itu mencegahnya dari mengajak orang untuk datang kepada kebenaran. Dan kebimbangan itu mencegahnya dari menyebarkan ilmu. Apa kebimbangannya? Di antaranya tadi nih, pasti ada seperti ini. Orang yang disuruh, ayo mengajar yuk, ayo ceramah walaupun 7 menit, ayo ceramah setelah zuhur walaupun hanya 5 menit. Ada orang yang mengatakan seperti ini, aku tidak mengamalkan daripada ilmuku. Bagaimana mungkin aku dapat mengajarkan dan mengajak orang untuk melakukannya? Artinya apa bahasa kitanya? Pakai apa aku hendak membawa orang, aku jak ada mengamalkan. Ini kebimbangan. Ini keliru. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan gudbud da'wah wal irsyad, kutubnya di dalam berdakwah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kebimbangan tersebut muncul, bagaimana mungkin saya mengajak orang sedangkan saya masih belum mengamalkan? Jawabannya apa? Bismillah, baca, dengarkan. Memang telah diriwayatkan ancaman bagi perbuatan seperti itu, maka hendaknya perkataan itu dijawab. Nah, memang ada ancamannya. Apa ancamannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya Allah atas orang yang bisa mengatakan tapi dia sendiri tidak bisa mengerjakan. Memang ada semacam itu. Akan tetapi perkataan semacam itu, kata Imam Haddad, harus kita jawab. Apa jawabannya? Baca. Mengerjakan ilmu termasuk ulang. Mic-nya masih belum siap. Ulang. Mengerjakan ilmu termasuk bagian dari mengamalkan ilmu. Mengajarkan ilmu termasuk bagian daripada mengamalkan ilmu. Berarti tidak ada yang salah. Orang kadang-kadang ya begitu. Ayo bacaan sedikit barang ada di masjid imbah asar, mumpung Ramadan orangnya banyak, kada terburu-buru juga bulik karena kada ada makanan juga habis zuhur. Udah berdiri setumat, bismillah baca 1 hadis 2 hadis. Wah, aku kada wani, aku jaga kada mengamalkan. Nih jawabannya. Mengajarkan ilmu termasuk bagian dari mengamalkan ilmu. Ayo baca lagi. Dan orang-orang yang mengerjakannya tetapi tidak mengamalkannya masih sangat lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengamalkannya dan tidak mengerjakannya. Orang-orang yang mengajarkannya, nah, orang mengajar kan tadi mengajarkan ilmu bagian dari pengamalan ilmu. Mengajarkan ilmu meskipun dia tidak mengamalkan jauh lebih baik daripada orang yang tidak mengamalkan dan tidak mengajarkannya. Artinya apa? Orang yang punya ilmu punya 2 tuntutan. Yang pertama mengamalkan dan yang kedua mengajarkan. Ketika engkau mengajarkan meskipun belum mengamalkan, engkau lebih baik daripada orang yang tidak mengamalkan dan tidak mengerjakan. Orang yang tidak mengamalkan dan orang yang tidak mengajarkan kepada orang lain. Dari karenanya sampaikan, jangan sampai kebimbangan tersebut muncul. Begitu. Jika engkau tidak mampu mengerjakan kebaikan secara keseluruhan, maka jangan sampai engkau tidak mampu mendirikan setengahnya. Iya, kalau kada kawa seberataan ya jangan ditinggalkan seberataan. Kerjakan apa yang mampunya. Tahajud kada kawa kayak orang semalaman, setidaknya sebelum sahur bismillah bangun. Tahajud dulu sebelum makan sahur. Salat duha kita tidak bisa 8 rakaat, setidaknya jangan ditinggalkan semuanya, lakukan semampunya. Ketika suatu perbuatan kita tidak mampu mengerjakan secara seluruhnya, maka lakukanlah semampunya.
12 rakaat tidak mampu, duha, ya udah 2 rakaat. 8 rakaat tidak mampu, ya udah 2. Jangan sampai karena ketidakmampuan kita tinggalkan semuanya, jangan. Seperti itu. Ayo. Wajib bagi engkau untuk berusaha dan berniat untuk mengamalkan apa yang telah engkau ajarkan. Tidak diragukan lagi bahwa riwayat tentang ancaman bagi siapa yang mengajar dan tidak mengamalkan apa yang diajarkan masih lebih pantas daripada mereka yang tidak mengamalkan dan tidak mengajar. Karena kelompok yang pertama diberi 2 kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mendirikan salah satunya dan meninggalkan yang lain. Sedangkan kelompok yang kedua meninggalkan dan 2 kewajiban seluruhnya, maka kelompok ini lebih diancam dan mendapat hukuman yang lebih berat. Alhamdulillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita meninggalkan secara sama seperti membukakan orang puasa. Kalau kada kawa semasjidan dibukakan, ya udah separohnya. Kalau kada kawa separoh, ya udah sepertiganya. Kalau kada kawa, ya udah. Seperti membukakan orang puasa kan mempunyai keistimewaan luar biasa. Man fattara sha'iman, siapa orang yang memberikan jamuan kepada orang yang berbuka puasa, kanat maghfiratan lidzunubi, dosanya diampuni, seperti memerdekakan kanat maghfiratan lidzunubi wa itqa ragabatihi minan nar. Yang kedua, dia telah membebaskan dirinya dari siksa api neraka, dan dia mendapatkan pahala orang yang dia berikan jamuan dalam berbuka tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Sahabat bertanya, tidak semua kita punya kemampuan untuk membukakan orang puasa ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, meskipun tidak mampu, setidaknya walaupun dengan sebiji kurma, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan seteguk air susu, begitu. Artinya setiap amalan yang kita ketahui keistimewaannya, jika kita tidak mampu melakukannya secara menyeluruh, setidaknya jangan ditinggalkan secara menyeluruh, lakukan semampunya kita, begitu. Bismillah, baca lagi. Apa kebimbangan yang lain? Setelahnya baca bismillah. Lalu di antara kebimbangan yang lain akan menjadikannya berbicara pada dirinya. Ayo. Bahwasanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang tinggi dan tempat yang mulia. Itu merupakan sikap para pemimpin yang berpetunjuk dan agama dan tugas mereka. Sedangkan ada orang yang menganggap berdakwah itu hanya tugas ulama, bukan tugas kita. Persepsinya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang mulia, hal yang tinggi. Itu sikap para pemimpin, orang yang memberi petunjuk daripada orang-orang yang punya ilmu agama. Ayo. Sedangkan aku tidak seperti itu dan bukanlah orang-orang yang pantas mendudukinya. Artinya nih, hendak tawadhu cuma salah. Hendak tawadhu cuma salah. Oh, rasa kada pantas berdakwah lagi ya. Rasa kada cocok lagi aku berdakwah. Tawadhu itu yang dinamakan tawadhu. At-tawadhu la yamna' 'anil haqq. Kebenaran itu tidak akan pernah mencegah dari kebenaran yang lain. Begitu. Kalau memang tawadhu'mu benar, tidak akan pernah mencegah dari kebenaran yang lain. Ayo. Perbuatannya mengecilkan dirinya, meremehkannya, rendah diri dan merendahkan membawanya untuk berdiam dari mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan tugas memberi petunjuk. Dan ia menyangka semua itu merupakan sifat rendah hati yang terpuji dan tahu diri serta meletakkan diri pada tempatnya. Sangkanya ya sudah. Ini termasuk orang yang alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ia menyangka sudah tawaduk benar, sudah itu sudah dapat makom tinggi dah, tawaduk dah. Dia aja udah asa kada pantas, orang asa kada pantas. Masyaallah. Apakah itu benar? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Baik. Akan tetapi semua ini merupakan lintasan-lintasan yang jelek. Lintasan yang jelek, tidak ada kebenaran sedikit pun. Ayo. Karena kebenaran tidak mencegah seseorang dari kebenaran dan kebaikan tidak memalingkan seseorang dari kebaikan. Itu kaidah, harus digarisbawahi. Kebenaran tidak mencegah seseorang dari kebenaran dan kebaikan tidak memalingkan seseorang dari kebaikan. Itu harus. Ia merasa rendah hati. Tapi apakah rendah hatinya itu benar? Keliru. Ayo.
maka wajib baginya agar berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengajak kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan dengan rendah hati dan merendah diri serta menghadirkan rasa takut dan khusyuk dan mengakui kekurangan dan kehinaan dirinya. Nah, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain bukan berarti diri kita baik. Itu harus ditanamkan. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain, bukan berarti diri kita lebih baik, akan tetapi kita berusaha untuk sama-sama melakukan kebaikan. Karena peringatan yang paling pertama ditujukan, peringatan tersebut adalah kepada diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain mau mengambil manfaat, bismillah, silahkan. Begitu. Tetap rendah hati. Ayo. Itulah kesempurnaan dan penggabungan sifat orang-orang besar yang tidak mencegahnya bisikan-bisikan syaitan dan tidak memalingkannya khayalan dan tipu dayanya serta anjuran kepada kejelekan dalam bentuk kebaikan. Ada seorang ulama setelah berdakwah banyak orang yang hadir mendengarkan ceramahnya. Setelah keluar disalimi, disambut dan lain sebagainya, dimuliakan. Pulang ke rumah beliau langsung menuju ke hammam, ke WC, beliau bersihkan WC. Tidak cukup, keluar rumah lagi, cari WC masjid, dibersihkan lagi. Asistennya bingung, guru kenapa? Kata beliau, ketika aku datang ke suatu tempat tadi berdakwah, orang lain pada menyambutku dengan hangat memuliakanku, ada sedikit syaitan ingin masuk, sombong. Maka aku ingin memecahkan nafsuku tersebut dengan membersihkan WC itu. Artinya engkau bukan siapa-siapa, engkau tidak jauh beda daripada kotoran yang ada di dalam ini. Itu caranya. Kita kadang-kadang kalau dipuji, oh magin, masya Allah, ganal baju, kopiah rasa gonol, kada sadar. Itu orang seperti itu. Makanya Nabi Muhammad bagaimana di rumahnya? Mungut sampah sendiri, ngerjakan rumah sendiri. Apakah itu mengurangi kemuliaan beliau? Wallah tidak, tidak mengurangi. Ayo terakhir, bismillah. Lalu di antara kebimbangan yang lain adalah seseorang yang memiliki ilmu menyibukkan diri dan waktunya dengan wirid yang berkelanjutan dan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, zikir dan lain-lain. Lalu ia memandang bahwa semua itu lebih afdal baginya dan lebih baik daripada mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalannya serta menyebarkan ilmu agama yang bermanfaat. Nah, ini orang bisi wiritan, jurang, ayo maajar habis sembahyang subuh, dah kawa aku ajar, kuba wirid, dah kawa wirid ditinggalkan. Keliru. Yang harus kita pahami, manfaat yang dirasakan oleh orang banyak itu lebih utama daripada manfaat yang kita rasakan sendiri. Kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, berapa banyak orang yang mengambil manfaat dari kita. Tapi zikir yang kita baca, siapa yang mengambil manfaat? Cuma diri kita. Maka al-muta'addi afdalu minal qasir. Manfaat yang dinikmati oleh orang banyak itu lebih bagus daripada manfaat yang hanya dinikmati dengan secara individu pribadi. Nah.